Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ian Hunter ya. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu tentunya. Ini masih pagi lur, tapi saya sudah di bengkel. Mau mereview unit ya. Ini ada unit ready, unit R1. Ini R1 sisa. Kemarin di markas baru ketemu 2 ya. Tapi unit jadi ya, non plenum. Siap setting. Ready 2 unit warna merah dan grey. Ini ya. Oh, warna coklat guys. Bukan grey, warna coklat ya. R1 warna coklat dan merah, ready, non plenum, sudah regulator ya. Tinggal setting saja. Mungkin ada yang minat, monggo langsung japri ke saya saja. Ini harga murah ya. Unit R1 sisa, siap kita setting dan siap dibuat long range ya. Jadi untuk R1 ini walaupun tanpa tambahan power plenum, powernya sudah sangat mantap dan saya jamin speednya ya. Ini kalau cuman mengejar jeleknya saja di 990 fps dengan slug 15 grain sudah sangat mampu. Biasanya saya tes itu non plenum. Untuk R1 ini untuk slug 15 grain bisa mencapai 1000 up ya. Ya nggak usah muluk-muluk, kita ngomong 1000 fps gitu aja. Tapi sebenarnya bisa sampai 1000 up. Non power plenum ya, 15 grain slug. Jadi untuk unit ini sudah sangat mampu lagi kalau cuman mengejar speed standar di 1000 fps-an atau kan akurasi itu paling enak itu ya. Mau LW ataupun lokal, sebenarnya itu kalau berbicara speed itu repot juga guys. Kebanyakan teman-teman tuh mintanya speed di atas 1000 up. Tapi dengan akurasi itu kita nggak bisa mengikuti speed. Yang ada speed mengikuti akurasi. Dan rata-ratanya mau laras lokal ataupun LW, rata-ratanya ya speed akurasi bagus itu di 970, 980 dan 990. Di situ. Tapi bukan berarti nggak ada di atas 1000 up ya, ada. Di video saya juga banyak yang main di 1000 up. Tapi nggak semua laras bisa seperti itu. Biarpun dengan laras merek yang sama. Nggak semua laras. Karakter laras itu walaupun dengan alur yang sama, kita jangan bicara laras lokal. Laras impor saja yang sudah jelas-jelas teruji itu banyak yang gagal. Termasuk saya juga pernah mengalami. Dan itu pun bukan hanya saya yang mengalami gagal di LW itu. Jadi mungkin ada yang minat, monggo ya. Ini R1 baru ya, bukan barang second loh. Barang baru, ini barang ready. Cuman 2, monggo. Harga ya lebih murah dari harga biasanya ya. Cuman ini barang-barang sisa saja soalnya. Baru ketemu kemarin di markas. Jadi sebenarnya ada 4, yang 2 sudah laku. Jadi tinggal 2 ini saja. Mungkin ada yang minat, monggo tinggal WA saja. Mau yang merah, monggo. Mau yang coklat, yang ini juga monggo. Ini ya. Ini. Tanpa power plenum tapi sudah regulator, siap kita setting sesuai keinginan dan siap dibuat long range. Oke. Oke, bagi yang minat ya, monggo langsung japri saja ke saya di nomor telepon biasanya di 082 330 730 333. Ini juga ada unit mau di-upgrade guys. Unit Bandungan ya. Ini punyanya Mas Hasan dari Jember.
Ini lagi proses, tinggal pasang power plenum dan setting menggunakan laras LBS. Ya, rencana seperti ini jadinya. Laras tinggal pasang, suling LBS panjang 70 cm. Dan bagi yang masih minat dengan suling LBS, monggo langsung WA saja ke saya. Laras LBS ready banyak ya, mau alur 6 ataupun alur 8, panjang maksimal 70, selebihnya inden ya, maksudnya request bukan inden. Mau laras bogel juga bisa, monggo langsung japri saja. Apa lagi ya? Oh iya, menanggapi masalah tes akurasi, sedikit ya, sedikit kita ngoceh-ngoceh. Kemarin itu ada komenan, tes akurasi nggak perlu jauh-jauh, di jarak dekat saja, tapi di kertas, supaya tahu groupingnya, hasil groupingnya kan seperti itu. Ya, terkadang menghadapi konsumen tuh berbeda-beda pendapat, guys. Terkadang mereka, ya bukan berarti saya sok pinter ya, mereka itu nggak bisa membedakan ini unit hunting ataupun ini unit buat lomba. Seperti itu. Sebenarnya bahasa nitik di unit hunting itu nggak ada ataupun di dunia senapan. Ya semua itu tergantung daerah ya, bahasa wilayah masing-masing. Bahasa nitik di dunia senapan tuh menurut saya tuh nggak ada yang ada bahasanya grouping, karena nggak ada. Sebagus apapun unit lomba, dibilang nitik itu nggak ada. Unit lomba tuh kita kalau mau ngerakit sekelas unit lomba BR atau Bentis 25 ya, dengan spek tertentu. Ya BR itu ada yang open, ada juga yang regulasi kan seperti itu. Yang regulasi itu harus benar-benar mengikuti aturan dengan apa ya, aturan seperti speed tertentu, terus berat mimis tertentu dengan merek mimis tertentu. Itu harus mengikuti aturan regulasi. Tapi yang open itu bebas, mau unit hunting mau dibuat lomba BR terserah, itu boleh. Tapi kalau berbicara akurasi di jarak dekat, guys, sekelas unit lomba saja yang akurasinya di 25 meter ya, 25 meter itu nggak bisa nitik. Untuk mengejar nilai di 250 saja sangat sulit, tapi bukan berarti nggak ada. Rata-rata speed yang akurasi yang didapat oleh pemain lomba itu rata-ratanya di 46 ya, 246 maksudnya, di 248 ya, di situ-situ aja. Jadi yang mendapatkan podium itu sangat jarang sekali, tapi bukan berarti nggak ada. Nah, untuk berbicara tes akurasi di jarak 30 meter atau 20 meter, grouping rapat seperti unit lomba, itu sangat bisa. Tapi jangan disamakan dengan unit hunting ya. Sekelas unit lomba yang akurasinya bisa bagus di jarak 25 meter atau 30 meter, ya oke. Bisa, mau minta serapat apa, berapa mili dalam jarak segitu, 5 mili, 6 mili bisa. Itu pun speknya juga menyesuaikan ya dengan harga. Sedangkan untuk merakit unit dengan akurasi seperti itu bisa di atas 10 juta, bahkan bisa mencapai 25 juta budgetnya, ya kan. Sedangkan kita merakit unit hunting itu cuma berapa sih? Bukan kita merendahkan, tapi rata-ratanya ya nggak harus mahal. Rata-ratanya di 6 juta, 7 juta, di bawah 10 juta lah di situ. Tapi yang namanya unit lomba, walaupun akurasinya bagus di 25 meter dengan grouping di bawah 10 mili ya. Saya ngomong di bawah 10 mili bisa bagus, tapi saya pengen tahu akurasi ketika dibuat hunting. Nah, itu harus dibedakan. Kalau mau ngetes akurasi di jarak 25, itu harus ditentukan ini unit hunting atau unit lomba. Kalau unit hunting itu, guys, bisa dibuat serapat itu di jarak 20 meter ataupun 30 meter, tapi bukan jaminan di jarak jauhnya itu bagus. Karena di unit hunting itu yang kita cari itu adalah konsisten. Misal nih di 20 meter sampai 30 meter itu groupingnya, kita ngomong
ngomong sebesar tutup botol aqua ya, tutup mineral yang sebesar berapa itu, sekitar 25 mili diameternya, di jarak 20 meter atau 30 meter bahkan sampai 100 meter up, itu masih tetap akurasinya, perubahannya itu nggak banyak. Itu yang namanya unit hunting. Dari segi power dapat, akurasi cukup. Kalau dibilang bagus enggak ya, groupingnya enggak sebagus unit lomba. Jadi itu harus kita bedakan. Kalau unit lomba bisa akurasi bagus di jarak 25 meter, bahkan bisa podium sekalipun, dicoba saja dibuat hunting, nggak bakal bisa di situ. Jadi semua itu ada min plusnya ya. Unit lomba ya unit lomba, biarpun bisa bagus di jarak 25 meter, bukan jaminan di atas 50 meter bagus. Karena unit lomba itu mementingkan akurasi daripada power di situ, dan mimisnya pun tertentu. Permasalahan setting unit ya sering kita alami setting unit itu, tapi bukan saya saja yang mengalami, rata-rata teman-teman settinger itu banyak yang mengalami. Unit hunting akurasi bagus di jarak 100 meter up, bukan jaminan di 20 meter atau 30 meternya bagus. Terkadang unit hunting itu pengguna slug, mau laras LW ataupun lokal, akurasi bisa kita tes grouping ya, bukan hunting di atas 200 meter up. Kita tes di jarak dekat aja di 100 meter gitu aja bisa bagus, groupingnya itu dikurang lebihnya ditutup botol aqua. Tapi terkadang itu di jarak 20 atau 30 meter itu groupingnya selebar, bahkan bisa lebih dari kaleng mimis guys. Secara logika itu biasanya orang kalau akurasi jauh itu sudah bagus akurasinya, otomatis di jarak dekatnya akan lebih bagus, kan seperti itu. Tapi terkadang logika itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu ya, itu pengalaman saya. Jadi nggak selamanya logika itu sesuai dengan kenyataan. Itu yang ada. Akurasi bagus di jarak jauh bukan berarti bagus di jarak dekat. Jadi yang namanya setting unit itu kita cari konsisten. Misal grouping di jarak dekat itu sebesar tutup botol aqua, ya minimal di 100 meter itu perubahannya nggak banyak, di situ aja. Jadi kalau mau bagus sesuai dengan itu lomba dari jarak dekat sampai jarak jauh itu mustahil. Bukan berarti nggak ada. Mungkin ilmu saya saja yang kurang ya, pengalaman saya saja yang kurang. Tapi dalam pengalaman saya seperti itu. Jadi jangan terheran-heran ketika ada uji tes akurasi di jarak 100 meter up itu bisa grouping bagus. Itu bukan jaminan di jarak dekatnya itu bagus. Ini di pengalaman saya, bukan berarti saya menjelekkan teman-teman yang lain ya. Ini pasti di semua settinger pasti mengalami hal ini. Dan jika teman-teman itu membeli laras langsung pasang tanpa setting dan langsung ketemu akurasinya di jarak dekat maupun jarak jauh, itu rezeki bagi kalian, sangat rezeki itu, dan jarang sekali terjadi. Oke, cukup sekian yang ngoceh-ngocehnya. Sekalian saya promosi Erwan yang tadi itu sedikit ngoceh-ngoceh ya, cuman buat tambahan video saja, berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Bagi teman-teman yang lain, saya mohon maaf ya atas kesalahan saya, entah dari apapun dari cara bicara saya atau pengalaman saya nggak sesuai dengan pengalaman teman-teman semua, atau yang gimana ya, ada yang berbeda pendapat. Kami mohon maaf ya, perbedaan itu sangat wajar. Nggak ada orang itu yang pemikirannya sama, paling nggak itu menyamai ya. Jadi yang bagi berminat Erwan ini cuman ready 2 ya, monggo. Harga di bawah harga biasanya saya jual ya, langsung WA saja karena ini ready cuman 2. Untuk proses selanjutnya masih belum jadi ya, Erwan ini masih proses produksi, tapi entah agak lama di CNC nya ini ya. Mudah-mudahan cepat jadi juga karena Erwan ini banyak dicari orang. Ini yang ready RC2 sangat melimpah, bagi yang butuh monggo.
langsung saja di WA saya ya di 082 330 730 333. Unit R1 ready cuman 2, coklat sama merah ya, tanpa power plenum. Tapi kalau mau request plenum boleh, tapi cuman nanti tampilannya tabung lebih maju ya. Jadi di antara popor sama tabung ini dia akan lebih maju, ada sedikit rongga kalau mau tambahan power plenum ya. Kalau plenumnya panjang 6 cm, paling rongga sekitar 4 cm di sini ya. Oke, siap, terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.